Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Ratna Syafitri dengan NIM 40118021. Di sini saya akan mengambil tema mengenai pengembalian barang dagang kepada distributor atau retur pembelian. Pendahuluan, dalam sebuah perusahaan itu tidak dapat dagang itu dapat diketahui tidak selamanya menerima pemasukan atau penerimaan uang ke perusahaan. Jadi di sini perusahaan itu tidak pasti menerima pemasukan atau pemasukan barang uang ke perusahaan. Hal ini terjadi apabila terdapat barang yang tidak layak untuk diberikan ke konsumen. Yang kedua, retur pembelian merupakan pengembalian barang yang telah rusak atau tidak sesuai dengan ekspektasi dari pihak pembeli kepada pihak penjual. Retur pembelian ini diklaim jika ada barang yang dianggap tidak layak untuk diperjualbelikan atau didisplay di tempat yang sepantasnya dapat dilihat oleh masyarakat pembeli. Jadi ketika ada barang yang tidak dapat dijual, maka pihak toko tersebut akan melakukan retur pembelian kepada distributor barang tersebut. Dan biasanya untuk pengajuan retur pembelian ini, pembeli akan memberikan konfirmasi kepada sales ketika melakukan kunjungan ke toko. Jadi setiap berapa minggu sekali itu kan ada sales yang datang untuk melakukan kunjungan. Dan di situ kita akan membuat janji apabila akan melakukan retur pembelian. Kasus yang saya ambil dari perlindungan konsumen ini yaitu tentang toko yang menjual barang-barang atau dapat disebut dengan reseller, yaitu Nino Mom and Baby Shop. Ya, merupakan toko yang menjual perlengkapan bayi mulai dari baru lahir atau newborn, terus fashion anak, baik laki-laki dan perempuan, kebutuhan ibu hamil dan menyusui. Jadi di toko ini menjual berbagai macam produk yang dapat digunakan mulai dari bayi sampai kebutuhan ibu hamil dan menyusui. Untuk mendapatkan produk yang untuk mendapatkan produk yang dimiliki oleh toko akan melakukan kerjasama dengan sales dari berbagai produk yang sudah terkenal, misalnya seperti Omilen, Cintaka, Luciana, Buki, Kasen Baby, Pigeon, My Baby, dan lain sebagainya. Dari merek tersebut ada beberapa banyak jenis yang dapat kita ketahui, seperti ada sabun bayi, minyak bayi, terus ada baby oil, ada hair lotion, dan lain sebagainya. Kemudian dalam melakukan retur pengembalian barang tersebut ada beberapa proses yang dapat mempermudah. Yang pertama, pengembalian faktur, yaitu merupakan proses di mana retur barang tidak kembali menjadi uang, melainkan dengan barang baru sesuai dengan keinginan pembeli. Jadi di sini itu ketika pembeli atau pemilik toko itu melakukan retur, maka pembeli itu tidak dapat menerima uang dari hasil retur barang, melainkan dapat digantikan dengan barang lain yang sesuai dengan diinginkan. Maka di sini tuh sejenis peralihan nota. Yang kedua, pengembalian uang. Nah, pengembalian uang ini proses di mana retur barang ini dapat dikembalikan dalam bentuk uang.
Jadi uang tersebut dapat diterima sesuai dengan harga barang pada saat pemilik toko atau toko itu melakukan pembelian di awal. Dari setiap transaksi, baik itu pengembalian faktur maupun pengembalian uang, itu ada nota sebagai bukti bahwa retur pembelian diterima antara sales dan pemilik toko atau pengelola toko. Jadi baik itu pengembalian faktur atau pengembalian uang, terdapat nota sebagai barang bukti ketika sales menerima barang yang diretur dan pengelola toko atau pemilik toko itu sudah melakukan retur barang. Jadi kesimpulannya, setiap pembeli atau pemilik toko itu mempunyai hak untuk melakukan retur barang kepada distributor. Hal ini digunakan untuk mempermudah hubungan antara pemilik toko dengan distributor melalui sales untuk transaksi jual beli ketika melakukan order barang masuk maupun keluar. Sekian dan terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.